Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pusat Pertanggungjawaban Keuangan dengan anggota saya sendiri Maulidian Nuzhatun Naimah NPM 078, yang kedua Dani Suwandi NPM 143, yang ketiga Ahmad Aziz Santoso NPM 157, yang terakhir Anissa Martus Salihah NPM 159. Kami di sini akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban keuangan. Pusat pertanggungjawaban satu unit yang dipimpin seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya, yang bertujuan untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Contoh, direktur utama atau kepala divisi perusahaan, kepala unit-unit di suatu perusahaan. Manfaat adanya pusat pertanggungjawaban adalah: 1. Mutu berbagai keputusan semakin membaik. 2. Berkurangnya beban manajemen puncak. Sistem pengendalian hasil keuangan memiliki 3 elemen inti. Yang pertama, pertanggungjawaban keuangan. Pembagian secara adil terhadap hasil-hasil keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu organisasi. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran, mencakup penetapan target kinerja dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, kontrak intensif, hubungan antara hasil dengan pemberian imbalan dan hukuman organisasi. Sistem pengendalian hasil keuangan juga bergantung pada pengendalian internal yang menjamin keandalan dan informasi organisasi. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban keuangan. Di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu investasi, laba, pendapatan, dan biaya atau beban. Yang pertama yaitu investasi. Dalam investasi, pusat pertanggungjawaban di mana manajer memegang pertanggungjawaban terhadap pendapatan, biaya, dan tingkat pengembalian investasi. Yang kedua adalah laba. Dalam laba, pusat pertanggungjawaban yang dimana manajer memegang tanggung jawab untuk laba yang diukur dari perbedaan antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Yang ketiga adalah pendapatan. Pusat pertanggungjawaban yang dimana manajer memegang tanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan yang merupakan ukuran atau target output keuangan. Yang terakhir adalah biaya atau beban, yang dimana manajer memegang pusat pertanggungjawaban untuk beberapa unsur biaya, yang dimana biaya itu digunakan untuk jalannya sebuah perusahaan. Pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. Pilihan-pilihan ini sangatlah penting karena mempengaruhi perilaku manajer untuk memperhatikan ukuran di mana mereka bertanggung jawab, yakni secara terang-terangan mengharapkan para manajer dapat bertanggung jawab. Pada tingkatan yang luas, struktur pusat pertanggungjawaban keuangan kebetulan sama dengan otoritas para manajer. Area-area otoritas yang didefinisikan oleh struktur dan kebijakan organisasi yang mendefinisikan hak dan kewajiban manajer untuk membuat keputusan tertentu. Keputusan mengenai struktur organisasi tidak perlu mendahului keputusan-keputusan mengenai jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang seharusnya digunakan. Keputusan struktur pertanggungjawaban mungkin yang pertama kali diputuskan. Harga transfer. Arti luas harga transfer yakni harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Arti sempitnya, harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam satu perusahaan. Harga transfer terbagi 2 macam, yakni yang keputusan pemilihan sumber, sourcing decision,
keputusan mau membeli sumber dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Yang kedua, keputusan penentuan harga transfer atau transfer pricing decision. Harga transfer pada hakikatnya memiliki 3 karakteristik. Masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka. Dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Alternatif harga transfer. Banyak perusahaan menggunakan beberapa dari 5 tipe utama harga transfer. Dasar harga transfer adalah sebagai yang pertama, 1. Harga pasar. Harga pasar yang digunakan untuk transfer internal dapat diambil dari harga produk dan jasa yang identik. Yang kedua, biaya marginal sebagai biaya variabel atau biaya langsung produksi. Yang ketiga, biaya penuh dari penyediaan produk dan jasa. Dan yang keempat, biaya penuh ditambah dengan markup. Harga transfer dapat dinegosiasikan antara manajer penjualan dan pusat laba pembelian berdasarkan informasi harga pasar dan biaya produk marginal atau penuh.